Halo teman-teman Australian, Astrid di sini. Kembali lagi buat ngajak kalian menyelam ke cerita misteri yang bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Malam ini, kita bakal ngobrol tentang sebuah tempat yang bikin orang bergidik cuma gara-gara dengar namanya. Saranjana, kalau kalian orang Kalimantan, pasti udah pernah dengar dongeng tentang kota gaib ini. Katanya, Saranjana itu kota megah, penuh teknologi canggih, tapi cuma bisa dilihat sama orang-orang tertentu. Tapi, apa jadinya kalau seseorang yang gak sengaja nyasar ke sana? Nah, malam ini kita bakal ikutin kisah Andi, seorang fotografer yang nekat nyari Saranjana. Dan malam itu jadi malam yang gak bakal dia lupain seumur hidup. Oke, siap teman-teman, pegang erat-erat bantal kalian, karena ini bakal mencekam. Bayangin guys, seorang cowok bernama Andi, 30 tahun, fotografer lepas yang punya hobi menjelajah tempat-tempat aneh buat dapetin foto yang epik. Andi ini tipe orang yang penasaran banget sama hal-hal berbau misteri. Dia nggak cuma suka motret pemandangan, tapi juga dengerin cerita lokal yang bikin orang takut. Nah, di tahun 2019, Andi dengar tentang Saranjana dari seorang teman di komunitas fotografi. Katanya, di Kalimantan Selatan, ada kota gaib yang cuman muncul buat orang-orang yang terpilih. Andi, yang emang gak takut sama apa-apa, langsung kepikiran, aku harus ke sana, minimal buat foto. Andi ini orangnya santai, tapi punya sisi petualang yang bikin dia beda. Dia gak cuma bawa kamera, tapi juga semangat yang kayak nggak ada yang nggak mungkin. Tapi di balik sifatnya yang cuek, Andi juga orang yang sensitif sama perasaan. Dia pernah bilang, tiap motret pemandangan, dia ngerasa kayak lagi ngobrol sama alam. Nah, perasaan ini bakal mainin peran besar di cerita kita nanti. Andi nyampe petang hari di desa Oka-Oka, sebuah desa kecil di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Desa ini tuh terpencil banget guys, dikelilingi hutan lebat yang bikin suasana udah creepy dari awal. Dia nginep di rumah Pak Ismail, tetua adat yang terkenal bijaksana, tapi agak pendiam. Malam itu, sambil makan nasi kuning sama ayam kampung, Andi nanya-nanya soal Saranjana. Pak, bener gak sih ada kota gaib di hutan sana? Tanya Andi sambil nyengir. Tapi, ekspresi Pak Ismail langsung berubah. Matanya yang tadinya ramah jadi serius. Jangan main-main sama Saranjana nak, bukan tempat buat orang iseng, katanya dengan suara pelan tapi berat. Andi cuma ketawa kecil, tapi di dalam hati, dia makin penasaran. Malam itu, dia gak bisa tidur, mikirin apa yang bakal dia temuin esok hari. Pagi-pagi buta, Andi udah siap dengan ransel penuh peralatan fotografi, peta sederhana, dan bekal makanan dari istri Pak Ismail. Tujuannya, Bukit Tunggal, sebuah bukit di tengah hutan yang katanya jadi pintu masuk ke Saranjana. Cuaca pagi itu cerah, burung-burung berkicau, dan Andi ngerasa semangat banget. Dia motret sana-sini, dari pohon-pohon raksasa sampai kabut tipis yang melayang di antara daun-daun. Ini bakal jadi foto epik. Tapi guys, disinilah cerita mulai berubah. Sekitar pukul 10, Andi nyampe di dataran tinggi di Bukit Tunggal. Pemandangannya luar biasa. Hutan hijau yang luas, kabut yang kayak menari di udara, dan sinar matahari yang tembus dari sela-sela pohon. Tapi, ada yang aneh. Kompas di tangan Andi tiba-tiba gak jelas arahnya, berputar-putar kayak bingung. Sinyal ponsel hilang total. Andi cuma nyengir, mikir. Tapi di dalam hati, dia mulai ngerasa ada yang gak beres. Saat lagi asyik motret, Andi dengar suara gemerisik dari kejauhan. Awalnya, dia kira itu cuma tupai atau babi hutan. Tapi, gemerisik itu berubah jadi langkah kaki yang pelan, teratur, kayak ada orang jalan di belakangnya. Andi berbalik, tapi gak ada apa-apa. Hutan tiba-tiba jadi sepi banget guys. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga, cuman keheningan yang bikin jantungan Andi, yang biasanya cuek,
mulai ngerasa bulu kuduknya berdiri. Dia coba ngelupain, tapi perasaan diawasi itu nggak hilang-hilang. Di sini, kita lihat sisi lain dari Andi. Dia orang yang logis, tapi di momen ini, dia mulai ragu sama logikanya sendiri. Bayangin, kalian sendirian di hutan, dengar suara aneh, dan ngerasa ada yang ngeliatin dari kegelapan. Pasti bikin panik kan? Tapi Andi coba tetap tenang, meskipun jantungnya udah kayak drum. Matahari mulai terbenam, dan Andi mutusin buat balik ke desa. Tapi guys, ini bagian yang bikin cerita ini makin creepy. Jalur yang tadi dia lewatin seolah-olah berubah. Pohon-pohon yang tadinya dia ingat sekarang kelihatan asing. Jejak kakinya hilang, kayak gak pernah ada. Andi mulai panik, tapi dia coba tetap fokus, nyalain senter, dan jalan sambil ngeliatin peta. Tiba-tiba, dia ngeh kalau ada bayangan di kejauhan. Berdiri di antara dua pohon besar. Sosok itu tinggi, pakai baju putih yang berkibar-kibar, tapi wajahnya gak kelihatan, kayak ditutup kabut. "Halo, siapa itu?" teriak Andi. Tapi, sosok itu cuma berdiri diam, lalu lenyap seketika. Jantung Andi rasanya mau copot. Bayangin guys, kalian lagi sendirian di hutan, udah mulai gelap, dan kalian lihat sosok kayak gitu. Andi, yang tadinya pede, sekarang mulai ngerasa takut. Dia orang yang berani, tapi di momen ini, dia ngerasa kecil. Kayak cuma setitik di tengah hutan yang luas dan penuh rahasia. Malam udah turun sepenuhnya, dan senter Andi mulai meredup, padahal baterainya baru. Dia bingung, soalnya dia yakin banget udah ganti baterai sebelum berangkat. Di tengah kegelapan, Andi dengar suara kayak nyanyian pelan dari kejauhan. Suaranya indah, kayak paduan suara. Tapi entah kenapa, bikin dia merinding. "Siapa itu? Ada orang di sini?" teriaknya. Tapi cuma gema suaranya yang balik. Nyanyian itu kayak memanggil dia. Dan tanpa sadar, Andi mulai jalan ke arah suara itu. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, penasaran, takut, tapi juga kayak terhipnotis. Setelah jalan beberapa saat, Andi nyampe di sebuah tempat yang gak masuk akal. Di tengah hutan lebat, tiba-tiba ada dataran terbuka, dengan bangunan-bangunan tinggi yang terbuat dari material kayak kaca atau logam, berkilau di bawah cahaya bulan. Lampu-lampu neon warna-warni menyala di mana-mana, kayak kota modern di tengah hutan. Andi bengong. Inikah Saranjana? Gumamnya. Tapi suasana di tempat itu gak benar. Gak ada suara, gak ada angin, cuma keheningan yang bikin jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba dia ngeh kalau ada sosok-sosok lain di sekitarnya. Mereka pakai baju putih, bergerak tanpa suara, kayak melayang. Wajah mereka gak jelas, tapi Andi ngerasa mereka ngeliatin dia. Kamera yang dia pegang tiba-tiba mati, meskipun baterainya penuh. Andi coba nyalain, tapi gak bisa. Dia mulai ngerasa sesak, kayak ada tekanan berat di dadanya. Disinilah Andi ngerasa dia bukan cuma nyasar di hutan, tapi masuk ke dunia yang bukan tempatnya. Saat Andi coba kabur, dia ngerasa jalannya kayak muter-muter di tempat yang sama. Bangunan-bangunan itu kayak gak bergerak, meskipun dia udah lari sekuat tenaga. Tiba-tiba, dia dengar bisikan di telinganya. "Kamu gak seharusnya di sini." Suaranya dingin, kayak angin yang nyanyi di tengah malam. Andi kaget, nutup telinga, tapi bisikan itu gak berhenti. Dia ngerasa ada tangan tak kasat mata yang nyentuh pundaknya. Dingin banget, sampai ke tulang. Di tengah kepanikan, Andi teringat kata-kata Pak Ismail. Kalau tersesat, berdoalah, dan jangan pernah lihat ke belakang. Andi langsung berlutut, nutup mata, dan mulai berdoa dengan suara gemetar. Dia gak tahu apa yang lagi terjadi, tapi dia cuma bisa pasrah. Di momen ini, Andi gak lagi jadi fotografer pemberani. Dia cuma manusia biasa, ketakutan, dan cuma bisa berharap dia bisa pulang dengan selamat.
Pas Andi buka mata, dia udah ada di tepi hutan, dekat jalan menuju desa Oka-Oka. Dia nggak tahu gimana dia bisa nyampe di sana. Tubuhnya gemetar, bajunya basah kuyup sama keringat, dan kameranya masih mati. Andi cuma bisa jalan tertatih-tatih balik ke desa, sambil sesekali nengok ke belakang, takut ada sesuatu yang ngikutin. Sampai di rumah Pak Ismail, Andi ceritain semuanya. Pak Ismail cuma mengangguk, matanya penuh pengertian. "Kamu beruntung, Nak. Banyak yang gak balik dari sana," katanya. Andi cuma bisa diam, masih shock. Pas dia cek kameranya, semua foto yang dia ambil hari itu hilang. Kayak gak pernah ada. Satu-satunya yang tersisa cuma perasaan takut yang gak bisa dia jelasin. Andi ini guys, orang yang biasanya gak gampang takut, tapi malam itu dia ngerasa kayak ketemu sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dia bilang, pengalaman itu bikin dia mikir ulang soal apa yang dia percaya. Dunia gak cuma soal yang bisa dilihat sama mata, tapi ada hal-hal di luar sana yang gak bisa kita pahami. Teman-teman, cerita Andi ini bikin kita mikir kan? Saranjana, entah itu beneran ada atau cuma mitos, ngingetin kita bahwa alam ini penuh rahasia. Kadang, rasa penasaran bisa bawa kita ke tempat-tempat yang gak seharusnya kita masuki. Andi beruntung bisa balik, tapi bayang-bayang malam itu masih nempel di hidupnya sampai sekarang. Buat kalian yang suka petualang, cerita ini mungkin jadi pengingat. Hormati tempat-tempat yang kalian kunjungi, apalagi yang punya cerita mistis. Dan buat kalian yang suka dengar cerita kayak gini, apa pendapat kalian? Pernah nggak sih dengar cerita seram dari daerah kalian? Tulis di kolom komentar, ya. Sebelum kita tutup, aku mau bagi 2 kutipan yang bikin kita mikir. Ada batas antara rasa penasaran dan bahaya. Kadang, kita nggak tahu kapan harus berhenti. Dunia ini lebih luas dari yang kita lihat. Hormati yang tak terlihat, karena mereka juga punya tempatnya. Terima kasih udah nonton video ini, teman-teman Australian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Astrid pamit dulu, dan hati-hati kalau jalan malam ya. Bye-bye.